Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus memenuhi kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di pagi hari ini sebelum kita kembali memulai aktivitas kita mau meneduhkan hati untuk kembali mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Lewat doa kita mulai perenungan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang Tuhan beri karena kasih setia Tuhan tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan di pagi hari ini untuk dapat mengerti, menerima, bahkan menyatakan janji pemulihan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di doa Rabu kemarin sudah saya tanyakan pertanyaan ini. Mana yang lebih menyenangkan antara acara Natal atau Jumat Agung dan Paskah? Tak jarang kita memilih acara Natal karena memang bertepatan dengan liburan, suasana yang menyenangkan dan meriah, karena lagu-lagu itu berisi dengan nada-nada kegembiraan. Berbeda dengan Jumat Agung dan Paskah yang biasanya ada di tengah semester, bernuansa gelap, serta lagu-lagu sedih. Hingga akhirnya kita setuju, hingga akhirnya kita mengiyakan bahwa Jumat Agung dan Paskah lebih tidak favorit dibandingkan dengan acara Natal. Tapi mari pagi hari ini dengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 19 ayat ke-41. Lukas 19 ayat ke-41. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Apa yang Yesus tangisi? Apa yang membuat Yesus menjadi sangat berduka? Apa yang membuat Yesus meneteskan air mata? Apabila Bapak Ibu baca firman Tuhan ini secara penuh, bukankah Yesus menerima pujian dan semarak dari para murid serta orang banyak mengenai kedatangan Tuhan Yesus ke kota itu? Mengapa ia menangis? Jawaban yang jelas ada di ayat selanjutnya. Ia tidak sedang terharu karena orang banyak itu mengakui percaya bahwa ia adalah Mesias, juru selamat dunia. Tapi Yesus bersedih, Yesus berduka karena orang banyak itu salah mengira kedatangannya akan menjadi raja yang memuaskan hasrat, memuaskan keinginan, serta menyediakan kebutuhan mereka tanpa peduli arti keselamatan yang sesungguhnya. Sedihnya semakin memuncak kalau ia melihat gak hanya orang banyak yang memuji, tetapi juga para murid yang bergembira karena mujizat yang ia lakukan. 3 tahun tak mengubahkan cara pandang para murid mengenai kedatangan dan tujuannya. Di saat itulah ia menangis, ia meratap, ia berduka. Untuk orang banyak, untuk para murid dan juga kita yang tidak mengerti akan tujuan, akan kedatangannya. Jika tidak percaya, coba renungkan lewat pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang hari ini sedang kita rayakan? Janji apa yang hari ini sedang kita nantikan? Pemulihan seperti apa yang kita rindukan? Jawab secara jujur, terang-terangan, nyatakan di hadapan Tuhan. Adakah yang kita rayakan adalah kebaikan pemeliharaannya, bukan kepada kesempatan untuk kita menjadi saksi kemuliaannya? Adakah janji yang kita pegang itu adalah sekedar penyertaannya, kemudahan yang akan diberikan, bahwa segala kuasa tunduk dalam namanya? Bukan hanya kepada kesempatan Tuhan untuk memakai saya menjadi saksi kemuliaannya. Adakah pemulihan yang hari ini kita rindukan adalah sekedar jasmani, bukan hal yang rohani? Mari jawab secara jujur dan menangislah, merataplah di hadapan Tuhan, berbahagian di dalam dukanya, dan terima penghiburannya, bahwa janji pemulihan yang ia berikan adalah karya keselamatan yang memperdamaikan kita kepada Allah, sehingga tak ada lagi ketakutan, tak ada lagi kekhawatiran, bahkan kematian, kemautan tak dapat lagi memisahkan kita dari kasih-Nya yang hidup bersama dengan kita. Mari pagi hari ini ambil waktu kita, merataplah, menangislah, dan kembali ingatlah bahwa kedatangan Tuhan ke dunia bukan untuk menyenangkan hati, tetapi menunjukkan
bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Ia rela mati tebus dosamu dan dosaku, memperdamaikan kita dengan kasih Allah. Ambil waktumu, tenangkan hatimu, merataplah di hadapan Tuhan. Berbagianlah dalam kesedihannya. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami, yang kembali menegur kami, yang kembali membangunkan jiwa kami. Sudahkah di hari-hari ini kami meratap, menangis sama seperti-Mu? Atau jangan-jangan selama ini ratapan kami, tangisan kami hanya bicara tentang berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani yang hilang dalam kehidupan kami. Hingga akhirnya kehidupan kami hanya diisi dengan keluhan, dengan kekhawatiran, kekecewaan demi kekecewaan. Bahkan mungkin sudah ada hati yang bersungut-sungut di hadapan Tuhan mengenai menjalani kehidupan ini. Dan ajar Tuhan di pagi hari ini Tuhan, kami memiliki satu hati, satu kesedihan, satu kerinduan yang sama seperti Tuhan. Bahwa kehidupan kami telah diperdamaikan, sehingga kami mau hadir untuk menjadi berkat di tengah kesulitan, di tengah tantangan, di tengah pergumulan yang Tuhan berikan. Tolong kami Tuhan, sehingga sekali lagi nama Tuhan saja yang nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang begitu mengasihi, penebus hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini di dalam janji pemulihan kepada Tuhan yang telah mengkaryakan keselamatan, memperdamaikan kehidupan, sehingga tak ada lagi kekhawatiran, ketakutan, bahkan kematian yang memisahkan kita dari kasih-Nya. Soli Deo Gloria.